Hai, selamat datang kembali di channel New Crystal Tarot bersama saya Kak Tika yang akan membacakan energi cinta kamu menurut zodiak kamu periode akhir November 2020. Apa kabar teman-teman semuanya? Saya harap teman-teman semuanya dalam keadaan baik-baik saja, sehat-sehat saja, dan tetap berenergi positif. Energi melalui kartu tarot ini bisa saja sudah terjadi, belum terjadi, atau tidak akan pernah terjadi di dalam kehidupan kamu. Kalau belum terjadi, tetapi kamu merasakan akan adanya arah untuk apa yang saya bacakan ini kejadian, maka anggap ini sebagai pesan untuk kamu antisipasi. Dan yang baru bergabung, jangan lupa di subscribe, aktifkan notifikasi loncengnya agar kamu mendapatkan kabar terbaru dari channel ini. Saya juga ingin memberitahukan kepada teman-teman semua, kalau kamu yang tidak mendapatkan notifikasi video terbaru dari channel ini, sebabnya ada beberapa hal. Yang pertama, kamu logout dari YouTube. Dan yang kedua, kemungkinan ini ada pembaharuan dari YouTube. Notifikasi kamu harus dicek secara berkala dan juga subscribe kamu. Jadi kalau kamu nggak cek secara berkala, bisa saja kamu unsubscribe otomatis dan juga loncengnya unnotifikasi. Ya, jadi kamu cek secara berkala. Setiap kamu menonton video dari channel Crystal Tarot, jangan lupa di like agar referensinya, rekomendasinya muncul terus di beranda kamu. Oke. Dan komen bagi kamu yang ingin membagikan energi kamu pada channel ini, tetapi yang positif. Kalau ingin sharing, curhat boleh, tapi ingat tetap dalam etika dan attitude. Oke. Baik teman-teman semuanya, selalu tempatkan keyakinan setinggi-tingginya hanya kepada Yang Maha Kuasa dan kepada keyakinan jiwa kamu. Jangan kamu jadikan kartu tarot ini sebagai penentu atau dasar keputusan di dalam kehidupan kamu. Saya harap teman-teman semuanya menonton video ini dari awal sampai akhir agar kamu mendapatkan pesan yang saya sampaikan dan tidak kamu skip. Oke, selamat menyaksikan. Oke, hai Scorpio, Sun, Moon, dan Rising. Ini untuk energi kamu, cinta, berpasangan, dan single. Lebih dulu saya di sini akan membacakan energi berpasangan untuk couple ya. Energi Scorpio berpasangan akhir November. Satu kartu di sini, not for you. Oke. Sepertinya di sini muncul pikiran-pikiran di kehidupan Scorpio yang mengatakan bahwa dia bukan untuk kamu. Untuk apa lagi kamu pertahanin? Atau memang dia bukan untuk kamu. Dan sepertinya kamu harus move on. Ya, banyak hal di sini, tapi akan saya lihat lebih dalam secara detail dari energi kartu tarot ini ya. Scorpio berpasangan. Satu kartu Ace of Pentacles. Kemudian di sini ada Page of Pentacles. Satu kartu kebalik di sini saya ambil Ace of Wands. Dan di sini ada Two of Wands. Queen of Cups atau Queen of Chalices. Dan ada Queen of Swords. Scorpio. Saya sapa lagi soalnya tadi saya nyebut Sagittarius. Scorpio.
Bisa saja kamu di sini terkait dengan Sagittarius ya, Scorpio. Oke. Di bottom of the deck di sini ada Six of Wands. Ya, jadi hubungan ini sebenarnya sedang mencoba untuk mencari ketenangan masing-masing. Salah satu meninggalkan dan salah satu ditinggalkan. Ya, karena salah satu di sini mencoba untuk menuju penawaran lain yang datang di dalam kehidupannya di tempat yang lain. Bisa saja ini penawaran cinta atau mungkin penawaran pekerjaan. Intinya ada yang ditinggalkan di dalam hubungan ini dan dia ngerasa kamu bukan untuknya, atau sebaliknya dia bukan untuk kamu. Ace of Pentacles, Page of Pentacles, dan Ace of Wands energi kamu, energi dia, Two of Wands, Queen of Chalices, dan Queen of Swords, atau terbolak-balik cocokkan dengan situasi dan kondisi kamu ya. Oke, untuk kamu di sini, kamu sangat berharap ya dengan Page of Pentacles di sini. Kamu terus menawarkan dia hubungan, menawarkan dia perasaan. Cara penawarannya ya bukan seperti menawar benda ya, atau bukan seperti melamar pekerjaan, tetapi di sini kamu terus mencoba untuk berkomunikasi dengan dia. Mencoba untuk memberikan perhatian, mencoba untuk kamu memahami dia, menanyakan dia di mana, atau di sini kamu mencoba untuk terus mempertahankan hubungan kamu dengan dia dengan harapan sekecil apapun ya. Di sini kamu mencoba untuk memperbaiki hubungan kamu dengan dia. Ada Ace of Pentacles dan Ace of Wands. Walaupun kamu tahu sangat kecil kemungkinan untuk hubungan kamu dan dia ini bisa bersama lagi, karena salah satu meninggalkan. Bisa saja kamu di sini bertahan dan dia yang meninggalkan. Tapi kamu ngerasa nggak apa-apa. Menunggu itu lebih baik daripada kamu di sini melakukan sesuatu, padahal bisa saja dia suatu hari kembali kepada kamu. Jadi ada harapan seperti itu. Oke. Sementara dia di sini Two of Wands dan Queen of Chalices, Queen of Swords. Sepertinya ini karena keluarga, bisa saja ya. Karena di sini ada Ten of Cups juga. Ada keluarga. Salah satu anggota keluarga, bisa saja ibu kamu atau ibunya dia. Masalah ini muncul karena energi feminin yang menjadi orang ketiga di dalam hubungan kamu dan dia, yang mencampuri hubungan kamu dan dia. Sehingga dia ngerasa Two of Wands ya, hubungannya dengan kamu nggak pernah ada perkembangan, nggak pernah ada perbaikan. Masalahnya itu dan itu terus, nggak pernah bisa selesai. Baik sebentar kemudian kumat lagi, entah itu konflik kamu dengan ibunya atau ibu kamu ya. Jadi dia semakin ngerasa jenuh aja dalam situasi stagnan ini, dan dia ngerasa udah nggak ada solusi lagi di dalam hubungan kamu dan dia yang mencoba selama ini untuk menyatukan keluarga. Karena rumah tangga bukan hanya menyatukan kamu dan dia, tetapi menyatukan seluruh keluarga kamu dan keluarga dia. Kalau di sini masih ada yang tidak bisa membawa diri atau mencocokkan dirinya dengan energi orang-orang di sekitar, maka akan terus-terusan terjadi seperti ini. Sehingga dia ngerasa kamu bukan untuknya. Dan dia akan mencoba mencari seseorang yang lain yang memang untuknya, atau yang memang bisa masuk ke dalam keluarganya. Ya, jadi cocokkan bisa saja keluarga kamu di sini yang sepertinya ada Ten of Cups. Jadi mungkin ada kaitannya dengan beban tanggung jawab karma keluarga. Jadi salah satu dari kalian di sini masih harus menghidupi orang tua, membiayai orang tua dan bertanggung jawab kepada orang tua. Dan salah satunya sepertinya tidak menerima itu semua. Masalah kecil menjadi besar hanya karena salah satu di sini masih memiliki tanggung jawab kepada orang tua. Mungkin kamu di sini merasa itu tanggung jawab kamu, tapi harus lebih dalam juga melihat permasalahannya seperti apa. Karena terkadang manusia itu berpikir, wah ini tanggung jawab saya, pokoknya saya ingin
bertanggung jawab, padahal mungkin masih ada orang lain yang lebih layak bertanggung jawab. Kamu mungkin mengikuti ego kamu atau mengikuti hal-hal yang bisa kamu banggakan nantinya, ya. Tidak seperti itu juga. Jadi ada yang harus diteliti lebih dalam dari permasalahan kamu dan dia, jika memang ini resonate dari awal sampai akhir, ya. Maka pantaslah kamu dan dia sesungguhnya sebelum peninggalan ini, kalaupun di sini belum ada yang meninggalkan hubungan kamu dan dia, lebih baik temui seorang psikologi, mentor atau coach, ya. Tapi menemuinya bukan sendiri, bersama-sama. Enggak apa-apa kok kalau misalnya kamu dengan pasangan kamu mencari konsultan pernikahan misalnya, ya. Jadi kamu ngerti masalah yang lebih intern yang terjadi di antara kamu dan dia. Ya mungkin kedepannya setelah banyaknya tarot trader dan coach bermunculan, kedepannya tidak menjadi sesuatu yang memalukan kalau kamu dan pasangan kamu sebelum menikah atau dalam pernikahan berkonsultasi sesering mungkin ke psikologi atau coach, karena ini adalah siasat yang paling worth it untuk rumah tangga. Banyak orang yang gagal dalam rumah tangganya hanya karena berpikir mengikuti otaknya masing-masing. Yang memediasi mereka itu biasanya orang-orang yang memihak. Jadi mungkin kamu minta orang tua kamu memediasi kamu dan pasangan kamu misalnya, ya. Nah tentunya orang tua kamu akan memihak kamu. Begitu juga sebaliknya. Jadi sulit untuk menemukan mediator yang tepat untuk menyatukan kalian atau mencari titik terang dari permasalahan kalian. So, mediasi hanya dilakukan di pengadilan misalnya ketika kamu dan dia sudah bercerai, ya. Itu seperti sudah menuju jurang, ya. Ujung-ujungnya bercerai atau berpisah. Okay. Jadi ya seperti menjaga kesehatan juga sih. Jadi kamu harus melakukan upaya. Okay. Saya akan ambil satu kartu dari Oracle Card untuk guidance-nya Scorpio berpasangan. Dua kartu saya ambil, satu kartu aja. Scorpio berpasangan. Oke. Satu kartu, golden opportunity, important doors are opening for you right now, walk through them. Ya, jadi seperti opportunity, ya, kesempatan emas. Jadi ya salah satu menganggap ini dia Ace of Pentacles, ya. Salah satu menganggap ini adalah kesempatan emas untuk menjadikan alasan bahwa hubungan ini tidak bisa lagi diperbaiki. Dan kartu ini justru menyarankan, iya, tinggalkan sesuatu yang berantakan di sini dan pergilah menuju kesempatan emas. Apakah kesempatan emas ini untuk meninggalkan satu dengan yang lainnya atau bersatu? Jika kamu dan dia di sini masih memiliki kesempatan untuk bersatu, itulah kesempatan emas itu. Ya, jadi pahami dengan benar pesan-pesan semesta melalui situasi, keadaan, dan bahasa tubuh, ya, body language. Oke, saya pikir cukup sampai di sini untuk Scorpio berpasangan. Yang nggak cocok boleh mampir ke energi Scorpio single. Terima kasih. Hai Scorpio single, ini untuk energi kamu periode akhir November. Cintamu. Scorpio single. Sorry. Satu kartu. Why? Kamu pada periode penuh pertanyaan, penuh tanda tanya. Mengapa begini, mengapa begitu?
Dan mengapa hidup saya begini, mengapa dia meninggalkan saya, mengapa dia tidak mencintai saya, mengapa saya belum ketemu jodoh. Banyak pertanyaan di sini ya. Saya akan lihat lebih dalam. Scorpio single, energi akhir November 2020. Satu kartu, Queen of Pentacles, Page of Pentacles, Ten of Pentacles, King of Swords, Four of Chalices, Two of Swords. Di bottom of the deck ada Five of Chalices. Ya, saat ini situasi kamu penuh dengan pertanyaan. Kamu lebih banyak bertanya daripada mengambil kesimpulan ya. Saran pertama yang saya harus sampaikan kepada kamu, jika kamu atau siapa saja berada dalam situasi dan dalam hati dan pikiran kamu bertanya, kenapa sih saya diperlakukan seperti itu? Kenapa sih dia meninggalkan saya? Kenapa dia nggak ngerti saya? Kenapa nasib saya begini? Singkirkan cara kamu seperti itu. Lebih baik kamu bertanya kepada diri kamu. Kenapa sih saya sampai di fase kehidupan ini? Review. Biarkan kamu yang menjawab, tidak bertanya pada orang lain, pada Tuhan atau pada semesta. Nggak akan ada jawaban, kecuali kamu atau hati kamu sendiri yang menjawab. Oke. Di sini Five of Chalices. Sepertinya kamu di sini mau tidak mau, suka tidak suka harus melepaskan seseorang. Bisa saja seseorang ini memang sudah meninggalkan kamu sejak lama. Hanya saja kamu di sini masih berat untuk melepas dia, masih penuh dengan keinginan untuk dia kembali atau harapan untuk dia kembali. Ya. Queen of Pentacles, Scorpio single, energi kamu di sini Queen of Pentacles. Terlihat kamu di sini fokus hanya pada keuangan, materialistis. Tetapi itu realistis ya, nggak masalah kalau perempuan itu materialistis. Itu memang harus menjadi pemahaman yang benar ya, karena laki-laki atau maskulin juga lebih materialistis daripada perempuan. Hanya saja kebanyakan perempuan atau divine feminine lebih mengutamakan perasaannya. Tetapi kalau feminin yang lebih menggunakan logikanya, maka dia akan sama dengan maskulin. Materialistis is realistis. Ya. Namun dari energi kamu di sini Queen of Pentacles, terkadang kamu cenderung mementingkan diri sendiri. Nah, itu tadi yang saya katakan. Why? Pertanyaan kamu selalu mengarah kepada ngejudge pasangan kamu, situasi atau kondisi kamu. Kartu ini menyarankan kamu untuk seperti yang saya katakan tadi. Tanyakan kepada diri kamu, kenapa kamu sampai di fase ini? Sebabnya apa? Kamu harus tahu hukum sebab akibat. Okay? Dan Page of Pentacles. Ini kartu kedua, rintangan. Kamu masih mengharapkan dia. Seseorang yang sudah hubungannya sudah berakhir dengan kamu. Tapi inilah menjadi rintangan kamu sepanjang kehidupan ini. Harapan tetapi harus dilepas. Melepaskan harapan. Ada Ten of Pentacles, kamu berpikir dia pasti sudah bahagia dengan keluarganya, kalaupun kamu di sini berkaitan dengan seseorang yang sudah menikah, ya.
Atau kamu di sini berpikir dia tidak memilih kamu, tetapi lebih memilih keluarganya, walaupun dia belum menikah. Dan kamu di sini berpikir menunggu dia sampai datang kepada kamu dengan status single kembali. Tapi lama-kelamaan penantian kamu sudah menuju kebosanan dan kejenuhan, sehingga pada periode November ini kamu akan berada di antara dua pilihan. Scorpio, dua pilihan ini kamu tidak tahu harus memilih yang mana. Jadi kalau kamu berada di antara Two of Swords ini, atau fase kamu pada Two of Swords, saya sarankan untuk berpasrah. Ikuti langkah kaki kamu, dan kalau saya sarankan, kembalilah ke jati diri kamu, atau dari mana kamu sebelumnya. Misalnya, kamu ketemu dengan dia ini tahun berapa, saat itu kamu sedang apa. Oke. Nah, yang harus kamu perbaiki adalah kembali seperti ke masa itu, tapi bukan berputar waktu, itu tidak mungkin ya. Di masa itu kamu sedang berbuat apa? Kalau memang hidup kamu di situ salah atau toksik, maka kamulah yang mengundang dia datang di dalam kehidupan kamu. Karena kalau kamu masih memiliki energi toksik, tentunya orang-orang yang toksik yang akan datang di dalam kehidupan kamu. Tapi kalau kamu berenergi sudah positif, maka yang datang itu orang-orang yang positif. So Scorpio, pikirkan, jika memang startnya kamu hubungan dengan dia, kamu berada dalam situasi atau diri kamu masih penuh dengan toksik, maka toksik itulah yang harus kamu lepas. Jangan kembali ke fase itu, tapi perbaikilah diri kamu dari fase itu. Oke, kesalahan kamu di situ, saya nggak akan kembali ke sana. Saya akan menata kehidupan saya dengan jalan yang baru. Karena dia pasti berpikir, seseorang itu pasti berpikir, kamu pasti akan kembali ke tempat kamu dulu di mana dia bertemu dengan kamu. Kamu pasti akan kembali ke teman-teman kamu yang dulu. Itu adalah pikiran logikanya dari maskulin. Dan kalau kamu di sini energinya memang lebih kepada realistis dan logika, kamu udah berpikir ke sana. Saya lihat arahnya. Jadi dugaan dia benar. Itu sebabnya saya sarankan kamu untuk menyalahkan dugaannya. Pilihlah jalan kehidupan yang baru untuk kamu. Pilihlah teman-teman yang baru, bukan teman-teman yang lama, yang dulunya terkait dengan toksik kehidupan kamu. Oke, Scorpio, mungkin ini tidak resonan untuk semua ya, tapi kamu boleh ambil pesan penting dari pembacaan kartu tarot ini untuk nasihat kehidupan kamu mungkin ya. Siapa tahu kamu akan berada di kondisi ini nantinya. Scorpio, tetaplah semangat. Kamu bisa menemukan seseorang yang lebih baik jika kamu di sini sudah memperbaiki diri kamu. Level mana kamu memperbaiki diri, maka kamu akan menarik orang-orang yang levelnya sudah sama baiknya dengan kamu. Orang baik akan dipertemukan dengan yang baik. Kekecewaan, penderitaan itu bagian dari perjalanan hidup. Sudah terpisah, itu takdir. Jadi bukan berarti kamu sudah baik, kamu sudah berkorban, kok malah dia yang brengsek. Itu bukan salahnya, tapi takdir kamu sudah begitu. Pahami itu, sehingga kamu tidak menyalahkan seseorang yang memberantakin kehidupan kamu. Lebih kepada diri, memperbaiki diri, menata kehidupan diri. Agar kamu menerima ke orang lain yang datang dalam kehidupan kamu, kamu bisa menata kehidupannya. Karena kehidupan kamu udah tertata. Gimana coba kalau kehidupan kamu belum tertata, ketemu orang lain dan menata kehidupan kamu aja kamu belum bisa. Gimana mau menata kehidupan dia? Seperti itu, ya. Oke, Scorpio, saya pikir cukup sampai di sini. Oh, sorry, saya lupa lihat guidance-nya untuk kamu. Hampir saja ada yang komen, Kak, kartu guidance-nya mana? Jadi saya tarik ya. Scorpio single. Ya, Guardian, you and your loved one are safe and spirituality protected. Di sini sepertinya kamu diarahkan untuk mengasah spiritual kamu. Ya, spiritual berasal dari kata spirit, energi. Kamu yang memahami bahwa kamu adalah makhluk spiritual, artinya kamu mempercayai ada energi.
di diri kamu dan alam semesta ini. Nah, tentang energi, kamu di sini harus lebih belajar ya, banyak belajar, banyak cari informasi, tapi hati-hati jangan sampai halu ya, karena ada juga beberapa channel YouTube yang membuat seperti menggiring opini ya. Orang-orang yang dalam kondisi terpuruk, depresi itu digiring ke arah-arah, oh kamu punya kelebihan ini, kamu punya kelebihan itu. Orang yang depresi dan frustasi cenderung lebih nekat. Jadi kalau dikatakan dia punya kelebihan ini, kelebihan itu, ya tentunya dia berani untuk mencoba sesuatu yang belum pernah dia lakukan. Jadi tetaplah berpikiran positif, tidak terbawa dengan ilusi, halusinasi, apalagi delusi. Dekatkan diri, yakin bahwa setiap manusia itu memiliki kelebihan, hanya saja jangan terbawa ilusi. Okay? Dan saya berharap kamu bisa menemukan seseorang yang lebih baik. Okay? Jadi kamu di sini guardian, nggak perlu khawatir. Kamu di sini dilindungi dengan perlindungan spiritual. Itu sebabnya diasah, ditata, diperbaiki. Ini artinya kamu harus menata kehidupan kamu dari sisi spiritual. Harus memperbaiki mana yang belum benar di dalam kehidupan kamu. Membersihkan toxic, healing. Oke? Terima kasih Divine Feminine Masculine Scorpio. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe yang belum subscribe ya. Share juga video ini. Nantikan video selanjutnya dari channel ini. Salam hangat penuh cinta. Bye.